Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat diberikan kesempatan pada siang kali ini. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Public Speaking Ustadz Minanur Rahman, dan yang saya cintai teman-teman online yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan ceramah singkat yang berjudul Ikhlas. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ghafir ayat 14 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fada'ullaha mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun. Yang artinya, sembahlah Allah dengan setulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ikhlas itu berarti melakukan segala sesuatu dan melakukan segala amal dan mempersembahkan kepada Allah semata. Menurut Syekh Nawawi, ikhlas berarti membersihkan diri dari ujub dan senantiasa istiqomah beribadah kepadanya. Ada yang tahu ujub itu apa? Ujub ini merupakan penyakit, tapi bukan penyakit medis ya. Penyakit di sini adalah penyakit dari salah satu banyaknya penyakit hati lainnya, seperti penyakit hati sombong, iri, dengki, hasad. Setiap penyakit tentu pasti ada obatnya. Obatnya itu apa sih? Nah, itu dengan cara kita zikrullah, mengingat Allah, berdoa kepada Allah, istighfar, dan bersolawat. Juga kita mampu memaafkan orang lain. Kembali lagi kepada ujub. Ujub ini berarti merasa diri kita paling benar, merasa diri kita paling mampu, dan merasa diri kita paling penting. Jadi ujub ini mempengaruhi orang untuk tidak bisa ikhlas. Ikhlas itu lawan katanya dari ria. Ria itu berarti pamer, ingin disanjung, ingin dilihat banyak orang. Menurut Syekh Nawawi, ria ini kalau dalam konteks pamer atau dalam waktu yang sama, seperti contohnya ketika kita melakukan sholat. Ketika kita sedang beribadah kepada Allah, ketika ada orang-orang di sekeliling kita sholatnya khusyuk. Biasanya kalau nggak ada orang, itu mungkin sholat kita terburu-buru dan sampai lupa berdoa sama Allah. Dan terus contohnya juga seperti zakat atau sedekah. Kita biasanya nih sedekah dengan uang 1.000 atau 2.000, tapi ketika dilihat banyak orang, kita bisa bersedekah atau zakat dengan nominal yang lebih besar. Itu seperti kayak 100.000 atau 50.000. Tapi perlu kita garis bawahi bahwa setiap apa yang kita lihat itu bergantung dari niat seseorang. Jadi kita tidak bisa menjudge ya bahwa orang ini tuh ikhlas atau tidak. Kalau kita lihat dari sejarahnya, konteks sejarahnya, itu ada sahabat Nabi pada masa Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, menyumbangkan sumur atas nama beliau. Ini bertujuan bukan pamer atau ria, tapi agar masyarakat Arab di sana bisa mencontohkan perilaku kedermawanan Utsman bin Affan. Nah, jadi kita tentu tidak bisa mengklaim atau menjudge bahwa orang ini nih tidak ikhlas, orang ini ikhlas gitu kan. Itu semua bergantung dari niat masing-masing gitu. Terus juga kalau kita tadi berbicara tentang contoh dari keikhlasan itu sendiri,
tentu kita juga harus tahu ciri-ciri orang ikhlas itu seperti apa sih. Nah, Allah berfirman lagi dalam Quran surat Al-An'am 162. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau kita lihat dari ayat tersebut itu kita pasti mampu gitu ya. Kita pasti tahu ciri-ciri orang ikhlas itu seperti apa sih. Jadi ciri-ciri orang yang ikhlas itu ada 3. Yang pertama itu adalah orang yang ikhlas itu ketika melakukan suatu amal tidak ingin menjadi populer atau dikenal banyak orang. Jadi mau dalam waktu sendiri atau mau dalam waktu ketika banyak orang itu tetap beramal. Dan lalu yang kedua itu berarti orang ikhlas itu tidak memandang amal besar atau amal kecil, tetapi yang dipandang adalah amal soleh. Jadi misalkan seperti contoh, kalau kita menghadiri sebuah majelis yang terkenal mungkin ya, dan mungkin memang pahalanya lebih besar gitu ya. Misalkan kita mau tuh ikut gitu berlomba-lomba dalam hal itu, tapi ketika kita mendatangi sebuah majelis yang kecil gitu ya, yang misalkan hanya sekedar ustadz yang datang ke masjid atau ustadz yang berceramah di musola, tapi kita nggak mau datang gitu kan, itu contohnya. Terus juga lalu yang ketiga, ikhlas itu berarti bisa dan mampu bersabar. Jadi ketika orang-orang yang ikhlas ini tuh juga mampu seiring dengan dengan ikhtiarnya gitu kan, dia mampu bisa bersabar gitu. Ketika ikhtiarnya atau mungkin amalnya belum membuahkan hasil gitu kan. Jadi terus konsisten, terus memperbaiki diri. Jadi secara tidak langsung ikhlas itu mengajarkan kepada kesabaran. Jadi kesabaran dalam segala ujian, juga kesabaran dalam kenikmatan. Kalau kenikmatan itu seperti kalau kita lihat Fir'aun yang hidup 640 tahun lamanya dan bergelimangan harta, padahal kalau kita tahu umur Rasulullah itu rata-rata 60 tahun. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.